Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Alhamdulillah, selamat pagi menjelang siang hari ini pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah, di kesempatan kali ini kita masih dapat bersua kembali ya dalam program Nutrisi Keluarga di hari Jumat. Dan tentunya kita akan membahas seputar tumbuh kembang anak kita. Dan silakan untuk Anda nanti yang ingin, saudaraku, ingin bertanya ya di line telepon di 0271 6381123 ataupun di SMS dan WA di 08139389.000. Pendengar juga bisa menyimak secara audiovisual ya di Facebook dan YouTube kami di 102,2 Persada FM. Dan saat ini saya Ismail Abdullah telah bersama dengan narasumber kita yang senantiasa setia mendampingi. Ada Mas Syarif Kurniawan, SSTFTFTR MSI. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas Mail. Sehat. Dan Mas Syarif ini murah senyum sekali. Iya. Ya, semangat tentunya, mudah-mudahan semangat beliau juga bisa mengalir kepada kita semuanya ya pendengar. Dan kita akan diskusi, kita akan sharing dengan beliau di hari ini dengan tema deteksi dini perkembangan motorik anak. Nah, motorik bayi ya, maaf ya. Deteksi dini perkembangan motorik bayi. Nah, ini seperti apa? Dan silahkan nanti untuk Anda saudaraku bisa bertanya untuk yang menyimak di YouTube maupun Facebook ini ya, di kolom komentar juga boleh bertanya, boleh sharing juga boleh ya. Kita akan bahas itu. Nah, Mas Syarif, ini seperti apa sih deteksi dini perkembangan motorik bayi ini? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Persada FM di mana berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan berdiskusi kembali ya, tentang seputar tumbuh kembang anak kita. Nah, kali ini tema kita tentang deteksi dini perkembangan motorik pada bayi. Ya, jadi mendeteksi secara dini. Menurut saya bahwa setiap orang tua, jadi bukan hanya para tenaga kesehatan, kader kesehatan itu kader posyandu yang mau mendeteksi, tapi orang tua saya rasa untuk era-era sekarang generasi Z itu saya rasa harus mampu mendeteksi. Karena memang secara tingkat kecerdasan dari orang tua sekarang lebih bagus tentunya. Jadi saya rasa mampu kok mendeteksi sendiri ketika mendampingi masa perkembangan putra-putrinya, terutama secara motorik. Yang paling mudah itu sebenarnya yang dilihat motorik, Mas Maya. Kan kelihatan banget ya. Iya. 12 bulan udah jalan, 6 bulan bisa duduk, itu kan mudah sekali. Saya rasa setiap orang tua mampu, apalagi generasi sekarang. Jadi media-media yang dipakai untuk bisa menambah pengetahuan tentang bagaimana cara mendeteksi itu juga sudah cukup banyak. Jadi tidak ada kendala sebenarnya. Nah, tapi seiring dengan meningkatnya pemahaman para orang tua sekarang itu terkait dengan bagaimana cara mendeteksi dan sebagainya, nah tentu akan menjadi lebih peka atau dikatakan sensitif ya, ketika anaknya itu tidak sama dengan anaknya temannya, tetangganya, sedulurnya, kok gak sama dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang akan menjadi pembeda, karena tidak semua anak itu sama kan. Yang sekandung aja tidak sama, apalagi sudah berbeda dengan dari faktor genetiknya. Jadi dari secara aspek keturunan genetiknya udah beda, tentu akan berbeda. Nah, pada perkembangan motorik tentu kita akan kembali mereview kembali bagaimana sih caranya kita mendeteksi
terkait pada perkembangan motorik pada bayi-bayi kita, ya karena namanya deteksi itu ya deteksi dini itu ya di masa-masa bayi 0-12. Kalau sudah 4 tahun itu sudah tidak masuk deteksi dini. Kalau memang ditemukan penyimpangan ya Pak. Jadi dalam artian 4 tahun kok ini tidak seperti anak pada umumnya. Nah ini sudah mengarah ke ada penyimpangan, mendeteksi tapi tidak dini karena usianya sudah 4 tahun. Jadi kalau dini itu ya kurang dari 1 tahun itu akan bisa menemukan ketika ada penyimpangan. Nah, kenapa sih harus dideteksi dini? Kenapa harus cepat-cepat kalau dideteksi kurang 1 tahun harus peka kita harus mengamati secara betul-betul bayi kita ini seperti apa. Nah, kalau tujuannya adalah kalau kita menemukan adanya penyimpangan atau misalkan keterlambatan lah, ada gambaran ini ada potensi keterlambatan, sudah 7 bulan kok belum mampu duduk ini. Nah ini nih jangan-jangan ini nanti ada gambaran keterlambatan. Nah di situ pula kita akan segera mencari solusinya. Nah jadi kalau ada deteksi dini, ada stimulasi dini, ada segera penanganannya. Kalau penanganannya secara lebih cepat, lebih dini, tentu hasilnya juga akan baik. Jadi tidak molor terlalu panjang gitu maksudnya. Ceritanya itu kan akan seperti itu. Tidak menunggu. Nah, ditunggu dulu nanti lah bisa sendiri. Jangan seperti itu. Kalau sudah terdeteksi ya harus segera mungkin untuk segera mencari solusinya. Apa? Kenapa anak saya kok harusnya duduk nih kok belum? Mencari tahu dengan ahlinya, ke dokter anak, konsultan dokter anak. Nanti akan dilihat secara general kondisi pertumbuhannya bagaimana, perkembangannya bagaimana, apakah ada problem-problem yang menjadi penyulit si anak ini untuk berkembang, untuk bisa duduk itu tadi. Nah itu harus dicari sedini mungkin. Jangan nunggu 1 tahun, karena 1 tahun itu jalan. Sudah beda lagi ya fase perkembangannya ya. Sudah tidak dini lagi nanti ceritanya. Oke, tentu ada hal-hal yang secara aspek motorik yang mungkin perlu kita perhatikan dalam perkembangan bayi. Yang pertama, di usia-usia awal tentu kita akan melihat bahwa bayi-bayi kita itu senantiasa bergerak. Begitu lahir cengar itu langsung bergerak, dia akan bergerak. Itu adalah namanya gerak refleks. Gerak yang belum bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Itu harus ada. Itu yang menjadi catatan, harus ada. Dia akan selalu bergerak kanan kiri, tangannya, kakinya nendang-nendang, kemampuan menendang. Jadi bahkan ada profesor yang dari Taiwan meneliti tentang kemampuan kicking movement, gerakan menendang pada bayi usia 0-3 bulan. Nah itu ada semacam maknanya. Kenapa harus menendang terus? Kakinya kan selalu di atas gini kan usia 0-3 itu. Nah nendang kicking movement. Ternyata kemampuan menendang pada bayi yang sifatnya gerakan refleks itu tadi yang dia tidak bisa mensadari itu hubungannya dengan kondisi perkembangan secara aspek kognitif atau kecerdasan. Jadi bayi banyak menendang, bagus, tidak apa-apa. Bayi kok lurus saja di usia 0 bulan. Nah ini harus sensitif, ini tidak sewajarnya. Malah harus bergerak-gerak gitu ya. Keempat-empatnya ini lengan 2, kaki 2, ini akan selalu bergerak. Gitu kan, kakinya nendang. Nah, selalu bergerak seperti itu. Itu harus diamati, itu harus ada. Dalam artian itu menjadi modal utama ketika nanti terjadi kematangan otak pada bayi, gerakan itu akan semakin berkembang. Jadi gerakan yang sifatnya refleks yang tidak beraturan itu tadi, itu akan bisa dikontrol. Dia akan bisa mengendalikan sendiri gerakan itu ketika otaknya mulai mengalami perkembangan. Dengan cara, umur 3 bulan udah bisa ngegem. Nah, tangannya dikasih mainan langsung set gitu kan. Jarinya udah mulai ngegem. Udah mulai ngegem, mainan digegem semua. Kain apa selendang dan selimut dan sebagainya dia mulai jari orang tuanya gini ya, ditarik begini. Kemampuan menggenggam. Itu menandakan ada perkembangan otak. Nah, tapi kalau gegemnya ini sampai 1 tahun, bahkan kemampuan dia duduk, merangkak, berdirinya belum muncul, tapi kok tangan anakku kok gegem seperti ini terus. Nah ini sudah
mengarah ke suatu kondisi problem yang memang perlu penanganan lebih lanjut. Nah, itu awal-awal itu harus orang tua harus bisa melihat itu. Jadi korelasinya atau hubungannya antara perkembangan motorik dengan perkembangan otak itu ya cukup erat. Tandanya otak berkembang itu ditandai dengan kematangan atau kemampuan si bayi untuk mengontrol gerakan pada tubuhnya. Nah, ketika nanti 3 bulan ditengkurapkan, kepalanya akan ngangkat ke atas, tengel-tengel bahasa Jawanya. Itu harus ada di usia 3 bulan. Itu harus mampu di usia normalnya. Jadi jangan sekali-kali memposisikan orang tua belum pernah sama sekali memposisikan bayinya tengkurap 0 sampai 3. Sebaiknya dilakukan lebih sering lebih bagus. Oh, iya. Enggak, ini nak tunggu 5 bulan jadi terlentang terus. Imbauan dan baiknya itu berarti di usia berapa Mas untuk melatih? Segera aja. Untuk segera aja. Tengkurapkan tadi. Seminggu 2 minggu itu tengkurapin sebentar. Nanti kepalanya dia akan ngangkat sedikit, tengok kanan, tengok kiri, mutar. Ini gerakan refleks pada kepala, refleks kepala dan leher. Nah, oke, nanti terlentangin lagi. Apalagi 3 bulan. 3 bulan itu sudah mampu mengangkat kepala seperti ini. Lah, kalau kesempatan dia bergerak untuk mengembangkan kemampuan kepala dan leher di awal-awal itu tidak didapatkan, dan nanti kan jadi terlambat, Mas Mail. Gara-gara kita tidak memberikan kesempatan pada bayi kita untuk mengembangkan kemampuan geraknya. Otaknya ini sudah berkembang ini. Otaknya ini sudah memberikan perintah ke otot leher ya, otot leher dan sebagian otot kepala untuk bisa mengangkat kepala di posisi tengkurap. Tapi kita tidak memberikan kesempatan itu dulu. Dulu masih ingat ya Mas Mail? Yeah. 0 sampai 12 kita bagi 3 itu ya. 03 itu kan kepala. 36 panggul. 69 lutut. 12 kaki. Nah, 03. Jangan sampai di 0 sampai 3 itu kita tidak memberikan kesempatan si bayi kita itu untuk mengembangkan kemampuan mengontrol, mengendalikan kepala dan lehernya itu tadi, gara-gara tidak pernah menengkurapkin. Itu masih banyak loh. Buktinya apa? Banyak bayi yang kepalanya peyang ya, yang kepala belakangnya itu agak datar karena sering posisi tidur terlentang seperti ini. Lama untuk posisi tidur terlentang. Betul sekali. Bandingkan dengan bayi-bayi yang ada di luar negeri, tidak ada yang peyang kan? Tidak ada, karena tahu dasar ilmunya, basic science-nya bahwa posisi terlentang dan tengkurap itu harus mendapatkan porsi yang sama pada bayi di usia 0 sampai 3. Karena itu nanti hubungannya dengan perkembangan postur juga. Di situ. Nah, bayi-bayi kita terutama di Jawa itu selalu diterlentangkan. Nanti kalau udah terlentang tangannya kan seperti ini. Oh. Dia akan selalu terlentang. Jadi, nanti kalau ditengkurapin nafasnya susah gimana? Jangan khawatir. Insya Allah bayi itu mempunyai kemampuan refleks mengatur gerakan kepala dan leher itu untuk berputar. Tidak mungkin dia ketika dia tengkurapin kepalanya itu hanya diem atau hidungnya itu nempel di permukaan tempat tidur. Nah, kita justru dengan memposisikan seperti itu merangsang dia untuk berputar ke salah satu sisi, entah ke kanan atau ke kiri. Ya, karena pada sejatinya kalau dia tidak memutar kepala, mata ini gelap. Gelap kenapa? Loh, ini kan permukaan tempat tidur. Ini kalau tengkurap gelap. Dia akan mencari sumber cahaya. Tengok ke kanan. Setelah tengok kanan, oh ada cahaya. Dia bisa nafas. Jangan khawatir. Karena di usia 0 sampai 3 itu belum mampu dia untuk tengkurap sendiri, maka kita fasilitasi, kita bantu untuk kita tengkurapin. Sesering mungkin boleh. Apa harus ada durasinya? Enggak mesti ada durasi, tapi sesering mungkin. Jadi porsi untuk terlentang dan tengkurap itu ya mendekati hampir sama lah. Sesekali misalkan dia 1 jam ini udah terlentang, oke yuk gantian ditengkurapin, gantian dimiringkan. Nah,
Miring kan mungkin sering, tapi tengkurap itu saya lihat itu masih jarang. Karena itu tadi ketakutan orang tua, nanti kalau bayinya nggak bisa napas ya orang tua pasti akan membantu. Harusnya ada di situ mendampingi. Iya, dan ada rasa juga ketika misalnya ini udah cukup dulu. Gitu kan mesti ya terasa ya Mas ya. Ini kok kayak terus tiba-tiba nangis, enggak apa-apa, balik dulu. Nanti lagi dicoba lagi. Itu namanya stimulasi. Itu sudah namanya kita menstimulasi. Jadi namanya aspek stimulasi itu orang tua pasti bisa melakukan, dan stimulasi yang paling banyak didapatkan di usia perkembangan pada bayi itu adalah stimulasi yang dari orang tua. Seharusnya. Ya. Nah, itu tadi kita nengkurepin bayi. Oke, kita tengkurepin. Coba lihat kepalanya bisa berputar. Oke, bisa berputar. Bagus. Oh, sambil dia kasih mainan, dia mulai nyaman. Oke, mulai nangis. Oke, balikin lagi. Ya, enggak apa-apa. Kita sambil komunikasi, sambil ngajak dia main. Ayo tengkurap lagi, Dok. Yo ini ayah juga ikut tengkurap dan sebagainya. Itu sudah paham. Tuh. Jadi istilahnya ya ditengkurapin terus diem aja. Ngapain dia nangis bayinya. Ya kita harus, oh iya enggak apa-apa, ini ada mainannya. Meskipun responnya masih minimal, kemampuan fungsi inderanya itu sudah cukup bagus kok di usia 0 sampai 3 itu. Gitu. Jadi bagi pemirsa, saya rasa tidak ada alasan lagi untuk tidak menengkurapkan bayi di usia 0 sampai 3 bulan. Yeah. Bahkan lebih dari itu belum pernah ditengkurapin. Nah, itu jangan sampai. Betul. Ini sampai kepalanya itu datar gini. karena otot lehernya ini cenderung lebih kuat. Jadi kalau posisi terlentang, tidur terlentang, ini bagian belakang kepala ini nekan ke dasar sana, Mas, ke bantalnya. Nah, itu kan lama-lama kepalanya akan gesek begini, gesek, putar. Nah, ini kan tulang tengkoraknya pada bayi. Jadi ada namanya sutura. Sutura itu yang kayak sendinya itu belum sempurna, maka masih bisa membentuk kepala bayi yang seperti macam yang bisa datar itu, peyang dan sebagainya, itu karena posisi itu tadi. Ya karena tadi ya tertekan, ya, gitu ya, tertekan dalam waktu yang lama, dalam satu posisi, terutama posisi terlentang. Nah, coba kalau dia mati bayi-bayi luar negeri, ininya belakangnya bulat semua. Ya karena sudah tahu ilmunya, mungkin barangkali. Ya itu tadi, kesempatan bayi untuk mendapatkan haknya bergerak itu diberikan. Kadang kita itu tidak memberikan karena katanya sih Mbah tidak boleh. Ya ini yang insya Allah yang saya sampaikan semuanya mempunyai dasar yang cukup kuat secara ilmiah. Jadi perlu kita kita pelan-pelan untuk membiasakan ya Mas Mail dengan hal-hal yang sifatnya sesuai dengan ilmu yang ada dalam perkembangan pada motorik bayi. Ya baik, Masya Allah. Mas Arief, ini baru pembahasan awal. Tapi kita sudah berada di paruh waktu ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan di sesi yang kedua tentunya. Dan silahkan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya di line telepon di 02716381123 ataupun di SMS dan WA di 081 393 89.000. Atau barangkali Anda yang saat ini sedang menyimak di YouTube maupun Facebook bisa bertanya, sharing ya di 102,2 Persada FM, bisa di kolom komentar. Kita akan lanjutkan nanti di sesi yang kedua Mas Arief, dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan simak kita dan beberapa informasi berikut ini tetap di 102,2 Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Nutrisi Keluarga. Edisi hari Jumat tentunya masih tentang tumbuh kembang anak, dan tema kita kali ini tentang deteksi dini perkembangan motorik bayi bersama dengan Mas Arief Kurniawan, SST FTFTR MSI. Dan silakan untuk Anda yang ingin bertanya ya di line telepon di 02716381123 ataupun di SMS dan WA di 08139389.000. Boleh juga bertanya di luar tema, silahkan. Ataupun yang menyimak di YouTube maupun Facebook 102,2 Persada FM, bisa juga Anda bertanya di kolom komentar, silahkan. Nah, kita tema kali ini masih tentang deteksi dini perkembangan motorik bayi.
Tadi sudah dijelaskan Mas Arief juga ya. Tadi kita awali dengan membahas bagaimana usia 0 bulan sampai 3 bulan dan kita akan lanjutkan. Ini kayaknya masih panjang pembahasannya. Monggo, silakan Mas Arief untuk dilanjutkan. Kita lanjutkan lagi. Untuk tadi kan sudah sampai 3 bulan ya. Terutama ada catatan khususnya, kita harus membantu memfasilitasi bayi-bayi kita yang usia 0 sampai 3 itu merasakan pengalaman di posisi tengkurap. Karena tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kemampuan mengangkat kepala di posisi tengkurap. Jadi mengangkat kepala itu secara tahapannya dia mampunya baru di posisi tengkurap di awal-awal itu. Jadi kalau dari terlentang terus kepalanya kayak kita terlentang terus kepalanya ditekuk ke depannya, itu belum mampu di usia itu. Karena otot yang sisi depan belum berkembang. Yang berkembang adalah yang sisi belakang leher. Itu di awal-awal. Nah, itu makanya harus sering-sering ini apalagi sudah 3 bulan. Sering-sering dalam 1 hari itu sesering mungkin. Kalau jadi tidak ada dosis patokan harus berapa, enggak ada. Jadi harus sering diajak bermain, dia harus mampu ngangkat kepala. Bagusnya lagi adalah kepalanya itu ngangkatnya bisa penuh 90 derajat ya. 90 derajat itu lurus ya. Jadi tumpuannya ada di siku, dia bisa mengangkat penuh, posisi kepala tegak begitu. Itu yang paling bagus. Nah tentu untuk mendapatkan posisi yang bagus dia mengangkat penuh 90 derajat itu ada step by stepnya. Jadi nggak bisa langsung ketika ke atas terus bisa lama dia sambil ketawa. Itu kan pasti ada prosesnya, mulai dari ngangkat berapa detik dulu, bisa menahan masih 45 derajat baru naik dan sebagainya. Nah jadi itu yang mungkin menurut saya harus diupayakan oleh para orang tua agar perkembangan motorik di fase-fase awal perkembangan usia itu sesuai dengan usianya. Karena nanti kalau yang 3 bulan ini molor, nanti belakangnya molor gitu. Molor waktu perkembangannya. Hanya mampu mengangkat kepala di posisi tengkurap baru usia 5 bulan. Nah, tentu nanti perkembangan yang ke arah panggulnya ini juga akan mundur lagi. Nah, itu kan cukup disayangkan. Nah, maka terjadilah nanti 12 bulan belum bisa jalan. Nah, itu startnya itu dari 0 sebenarnya. Jadi kalau dari 0-nya itu sudah cukup bagus, sudah sesuai dengan perkembangan di usia 0 sampai 3, maka nanti target 12 untuk jalan itu ya insya Allah bisa tercapai. Nah, kemudian untuk selanjutnya secara kemampuan motorik yang perlu diperhatikan di usia 3 sampai 6, kemampuan di panggul ya. Jadi 3, 4, 5, 6. Nah, itu kalau ngangkat kepala, diam tengkurap, ngangkat kepala itu sudah cukup bagus. Normalnya seperti itu. Bahkan tumpuannya tidak di tangan tapi siku tapi di tangan. Jadi kayak posisi apa ya namanya? Ongkong-ongkong ya Mas ya. Bahasa Jawanya. Nah, ngangkat begini. Dia akan tumpuannya di tangan, ngangkat badannya penuh. Itu mulai dari 5 sampai 6 bulan. Itu kalau nggak hanya sekedar mengangkat kepala tapi mampu mengangkat badan. Itu harus ada di usia itu. Nah, kemudian ketika dia di posisi terlentang, kita tarik tangan 2, kepalanya ini tuh tidak ketinggalan. Kepalanya ikut narik, ikut bangun ya. Nah, ayo bangun ya, misalkan kita tarik dari terlentang ya. Kita tarik, ayo kepalanya itu ikut. Itu sudah ada. Bahkan di usia 3-4 bulan itu sudah ada. Boleh nggak orang tua melakukan seperti itu? Boleh saja.
Radio Persada FM.